Jumpa lagi di channel Singgih Solution. Pembahasan soal-soal asesmen tengah semester bagian yang ketiga, Fisika SMA kelas 11, Kurikulum Merdeka. Nomor 22. Roni sedang melakukan olahraga tolak peluru. Ia ingin bola besi yang ditolak mencapai jarak maksimal. Untuk mencapai keinginannya, Roni melakukan beberapa langkah berikut ya. 1, 2, 3, 4. Langkah yang tepat dilakukan Roni untuk mencapai keinginannya terhadap pada angka berapa saja. Baik ya, kita sket aja ya. Kita buat sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Seperti ini ya. Nah, ini lintasannya nih. Pelurunya ya. Seperti ini. Lintasannya. Berarti di sini, bolehnya di sini ya. Inilah maksimum ya. Nah, di sini adalah jarak maksimumnya ini. Jarak maksimum. Katakan titik ini titik O, ini bolanya ini ya. Inilah titik B. Berarti di sini XB, 0 ya. Ya, karena ini apa? Ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Kita tahu XB itu kan jarak maksimal XB rumusnya kan ini V0, ini V0-nya di sini ya. Nah, ini V0. V0 ini sudutnya ya, sudutnya. Katakan sudutnya alfa. Rumusnya apa? Ini jarak maksimal XB sama dengan V0 kuadrat dikalikan sinus 2 alfa per G. Berarti jarak maksimal dipengaruhi oleh ini V0 dan ini sinus ini ya, sudutnya ya. Baik ya. Supaya maksimal berarti harga sinus itu sama dengan berapa? 1 supaya maksimal ya. Nah, supaya maksimal berarti sinus 2 alfa itu sama dengan berapa? Sama dengan 1 karena maksimumnya sinus itu 1. Kita tahu ya. Sinus berapa yang hasilnya 1 ya? Sinus 90 derajat ya. Berarti ini sinus 2 alfa. Artinya 2 alfa sama dengan 90 derajat. Berarti alfanya kan bisa dicari ya. 90 dibagi 2 sama dengan 45 derajat. Seperti ini ya. Jadi jarak 45 berarti ini ya. Masuk ini 2 ya. Di sini meminimalkan kecepatan ya. Salah ini ya. Salah. Harus apa? Ini harus menaikkan, memaksimalkan kecepatan awal. Karena ini berbanding lurus dengan ini ya. Kuadrat V0-nya ya. Berarti maksimal ini ya. Ini V0-nya harus apa? Maksimal. Seperti ini ya. Ada 2 variabel ini dan ini sudutnya ini ya. Siapanya yang mana? Ya ini ya. Jadi 2 sama 4 ya. Itu yang D. 23. Perhatikan gambar berikut seperti ini ya. Jika kecepatan sudut roda ini, nilai percepatan sentripetal titik P pada roda adalah berapa ya? Nah, berarti ini omeganya ke sini ya. Ini omega. Nah, omeganya ini ya 15 V radian per sekon ya. Di sini titik P ya. Nah, berarti kecepatannya mana? Ini kecepatan linearnya ini V-nya ya. Siku-siku ini ya menyinggung. Inilah V. Di sini percepatan sentripetal nih menuju ke pusat. Ini ke sini A-nya ini ya. Inilah A sentripetal, AS-nya ya. Nah, rumusnya gimana rumusnya? Percepatan sentripetal kan sama dengan V kuadrat dibagi R ya. Nah, kita tahu V itu kan rumusnya omega dikalikan R. Sudah tinggal masukkan saja ya. Omeganya kan ini 15 V ya. R-nya berapa? Ini lihat ini ya. Di sini kan diameter. Diameternya kan 1, berarti jari-jarinya setengah ya.
Udah seperti ini ya. Maka kecepatannya sama dengan berapa nih? 7,5 V ya. Satuannya meter per sekon ya. Sudah kita masukkan jadi sini ya. Berarti ini V-nya kan ini ya 7,5 V ini kuadrat dibagi R-nya berapa? Kan setengah. Berarti percepatan sentripetal sama dengan ini kalau kita berarti kan dibagi setengah berarti kan 2 ya. 2 dikalikan ini 7,5 ini V ini kuadrat ya. Kalau kita hitung ya ini ya. Ini 7,5 V dikuadratkan, setelah itu dikalikan 2 ya. Hasilnya ini 112,5. V-nya V kuadrat. Satuannya apa? Meter per sekon kuadrat ya. Ini kurang ini ya, harusnya ada kuadratnya ini ya. Berarti yang C ada kuadratnya ya. Nomor 24. Kipas pompa air berputar dengan kecepatan ini ya. Kecepatan linier di ujung jari-jari kipas yang berjarak 8 cm dari poros sebesar berapa ya. Baik ya, kita sket aja seperti ini ya. Kipasnya seperti ini. Omeganya ini. Ke sini putarnya ya. Ini omega. Di sini ujungnya katakanlah ini titik apa? Titik P ya. Berarti ini kan jari-jari. Maka disinggung ini ya, menyinggung ini namanya adalah ini V ya, ini kecepatan linearnya yang ditanyakan ini. Baik ya. Nah, ini omeganya kan ini ya, 600 RPM. Apa maksudnya RPM ya? Ini apa? Revolution per minute atau putaran per menit ya. Nah, kita tulis ini ya. 600 putaran per menit. Ya, kita tahu ini kan satu putaran itu kan sama dengan 2V ya, 2V radian. 1 menit ya, kita ganti ya 60 sekon. Sudah, kita ganti aja ya. Berarti omeganya sama dengan 600 dikalikan 2V. Ini per berapa? 60. Satuannya apa? Radian per sekon ya. Rad per sekon ya. Sudah, ini kita coret aja ya. 60 coret. Berarti ini kan 10. Berarti 20 ya, dari 20 V. Seperti ini, satunya radian per sekon. Nah, tandanya kan V, kecepatan linearnya, kan omega dikalikan R. Udah, omeganya kita masukkan sini ya, 20 V. R-nya kan ini. R-nya kan 8 cm, kita jadikan meter. 8 per 100. Udah seperti ini ya. Satuannya apa ini? Meter per sekon ya. Ini kita corek ya. Udah. 2 kali ini 16 berarti 1,6 ya. 1,6 V. Nah, ini jawabannya ya. Yang mana? Yang C ya. Cukup sederhana. 25. Diameter sebuah roda 90 cm. Roda tersebut berputar di atas jalan aspal dengan kecepatan sudut 20 radian per sekon. Panjang lintasan yang telah ditempuh roda selama 5 menit adalah berapa kilo? Baik ya, kita sket seperti ini ya. Ini rodanya berputar seperti ini. Omega ya, nah, berarti ini berputar. Ini sampai di sini ya. Katakanlah titik A, titik B ya. Ini berapa panjangnya ya? Dengan waktu 5 menit ya. Kita jadikan detik. Nanti dikalikan 60 sekon ya. Nah, berarti sama dengan berapa nanti? Sama dengan 300 sekon. Berarti kan seperti ini kan dia membentuk theta berapa kali ini ya? Ya, theta. Nah, ya sudut ya. Nah, berarti kan omega dikalikan waktu.
omeganya sendiri kan ini 20 dikalikan ini dikalikan 300 ya, 300. Satuannya apa? Satuannya radian ini. Jadi berapa itu? 6000 radian ya. Nah, ini kan berapa kali putaran ini ya? Nah, berarti kita buat N aja ya. N sama dengan berarti 6000 radian. Kita bagi ya. Kan ini kan satu putaran itu ya. Nah, ini sini aja ya. Ini kan satu putaran itu kan sama dengan 2V radian. Ya. Nah, atau satu keliling lingkaran. Satu keliling lingkaran itu kan sama dengan V kali D ya. Nah, ini konsepnya ya, nggak boleh lupa ini ya. Berarti ini kita bagi aja. Kita bagi apa? 2V radian. Seperti ini ya. Nah, radiannya kita corek. Berarti berapa itu? Ketemu 300 ya, 3000 ya. 3000 per V. Ya. Ini putarannya ya, berapa kali putaran. Padahal satu putaran kan sama dengan keliling lingkaran ya. Nah, berarti panjang lintasan sama dengan kan ini ya. Berarti ini 3000 per V dikalikan keliling lingkaran ya. Keliling lingkaran kan ini V dikalikan D ya, seperti ini. Kita coret aja ini ya. Sudah, berarti kan 3000 dikalikan diameternya kan ini 90. Ini masih senti. Jadikan meter, berarti kan 100 ini ya. Sudah, kita coret aja ini ya. Nah, berarti berapa, tinggal berapa? Sama dengan 2700. Apa satuannya? Meter. Kita jadikan kilometer ya. Berarti panjang lintasan sama dengan 2,7 kilometer ya. Seperti ini jawabannya ya. Baik, kita lihat jawabannya. 2,7. Jawaban yang B. Sepasang roda kereta kuda melakukan gerak melingkar beraturan. Besaran yang mempengaruhi nilai kecepatan linear gerak sepasang roda itu adalah yang mana ya? Baik ya. Nah, kita tahu rumusnya ya. Kecepatan linear itu kan sama dengan V sama dengan omega dikalikan jari-jari. Jari-jari ya. Kita tahu ya, omega itu kan sama dengan 2V per periode per T. Maka kecepatan linearnya kita ganti ya, 2V per T dikalikan jari-jari ya. Berarti apa ini jawabannya ini ya? Besaran yang mempengaruhi berarti kecepatan sudut ya, ini semuanya ini ya. Terus periode ya, jari-jari iya ya. Berarti apa jawabannya? Yang E ya. 27. Peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 70 meter per sekon. Apabila jarak terjauh peluru ini dan percepatan gravitasi ini, peluru tersebut ditembakkan dengan sudut elevasi berapa? Ya, baik ya. Kita tulis saja rumusnya ya. Jarak terjauh X ya. Rumusnya apa? V0 kuadrat dikalikan sinus 2 alfa per G ya. Seperti ini. Sebenarnya ini nggak usah dihitung, pasti alfanya berapa nih? Alfanya 45. Karena supaya terjauh berarti kan sinusnya sinus 90. Karena 90 kan sama dengan 1 ya. Tapi kita buktikan aja ya. X-nya ini kita isi ya 500 ya. Terus V0-nya berapa? Ini 70 kuadrat sinus 2 alfa ya. Ini G. G-nya berapa ini? 9,8 ya. Berarti ini sinus 2 alfa kan sama dengan ini ya. Nah,
Ini 70 kuadrat. Yang ini kita kalikan 500, kita kalikan 9,8 ya. Ini 4900 ya. Yang ini dikalikan juga ketemu 4900. Ternyata betul ya. Jadi ini korek sama dengan berapa? Sama dengan 1. Berarti sinus 2 alfa. Sinus berapa yang hasilnya 1 ya? Sinus 90 derajat. Berarti 2 alfa sama dengan 90 derajat. Dari sini alfanya kan bisa dicari ya. Berarti 90 derajat dibagi 2 sama dengan 45 derajat ya. Seperti ini jawabannya. Cukup sederhana. Yang C ya. 28. Dio akan melompati parit selebar 90 cm. Perbedaan tinggi pada kedua sisi parit ditunjukkan oleh gambar di bawah ini ya, seperti ini. Jika G-nya ini, kecepatan minimum yang diperlukan Dio agar berhasil melompati parit adalah berapa? Baik ya. Nah, ini kan merupakan gerak parabola ya. Berarti kita tentukan sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Seperti ini. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya ya. Baik. Katakanlah ini Dio ya. Dio-nya di sini. Melompat di sini. Gerakannya kan seperti ini. Katakanlah ini titik O ya. Di sini titik A. Berarti kan ini XA, 0 karena 0,0-nya di sini. Ya. Di sini ada mula-mula berarti ada Y0-nya ya. Y0-nya berapa ini? Kita buat meter aja ya. 0,441. Yang ini XA-nya ini 90, kita buat meter berarti 0,9. Baik ya, kita analisa sumbu X. Sumbu X ya. Sumbu X itu termasuk apa? GLB. Berarti kecepatannya konstan ya. Baik ya. Nah, GL berarti X-nya kan ini. Berarti kita tulis saja ya. Berarti rumusnya S sama dengan V dikalikan T untuk GLB. S-nya kita ganti ini XA. XA. V-nya kita ganti V0 dikalikan cos alfa dikalikan T. Nah, ini kan kesini nih. Ini V0-nya. Kan mendatar ini ya. Berarti ini alfanya berapa? Alfanya 0 derajat. Ini yang dicari ini. V0-nya ini ya. Kecepatan minimumnya itu berapa? Berarti ini XA-nya kita ganti ya. Berarti berapa? 0,9. Ini V0. Ini kan cos 0 derajat. Dikalikan T ya. Cos 0 ini kan 1. Berarti kita butuh apa? Butuh T. Kita belum tahu. Nah, kita ambil dari sini ya. Dari sumbu Y-nya ya. Oke. Nah, ini sumbu Y. Kita analisa sumbu Y. Sumbu Y. Sumbu Y-nya GL gerak lurus berubah beraturan ya. Di sini gerakannya ini. Nah, kan mulai dari sini. Tidak mulai dari 0,0. Berarti ada Y0-nya ya. Nah, berarti rumusnya GLBB-nya apa? S sama dengan S0 ditambah V0 dikalikan T plus setengah GT kuadrat ya. Ini yang kita ganti. Yang G-nya kita ganti. Oh, ini A ya, sorry ya. Rumusnya A ini. AT kuadrat. Ya. A-nya kita ganti. A-nya kita ganti min G. Ya. V0-nya kita ganti. V0-nya kita ganti apa? V0 dikalikan sinus alfa. Sehingga kita sederhanakan ya. S-nya kita ganti ini YA. Nah, YA. S0-nya kita ganti ini Y0. Y0 plus V0 dikalikan sinus alfanya kan 0 derajat. Dikalikan T. Ini kita ganti setengah
min ya, min setengah G T kuadrat. Sudah. Kita isi ya. Y A-nya kan 0. Isi 0. Y0-nya ini 0,441. Ini sinus 0 kan 0 ini. 0 bila 0 dikalikan sesuatu ya 0. Ini ditambah 0. Ini min setengah. Ini 9,8. Ini T kuadrat ya. Ini pindah ruas ya. Berarti ini kalau kita kalikan, jadi ketemu berapa ini? Ini kita kalikan ketemu 4,9. 4,9 T kuadrat sama dengan 0,441 ya. Dari sini T-nya kan bisa dicari langsung aja ya. Akar ya. Akar 0,441 per 4,9 ya. Ini ketemu 0,3 sekon. Selanjutnya kita masukkan di sini. Nah, ya, ini kita tulis saja ini ya. Berarti ini 0,9 V0 cos 0 kan 1. 1 dikalikan T. Dari sini bisa dicari V0-nya ya. Maka V0 sama dengan 0,9 dibagi T-nya kan ini 0,3 sama dengan 3 meter per sekon. Inilah jawabannya ya. Oke ya. Nah, kalau masih bingung mau tanya-tanya ya, ini bisa via WA ya, di foto aja nanti kita bahas. Oke, kita lihat jawabannya. 3 meter per sekon. Jawaban yang D. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan 40 meter per sekon dengan sudut elevasi 53 derajat. G 9,8. Kecepatan peluru setelah bergerak 2 sekon adalah yang mana? Baik ya, kita buat ya gerakan parabolanya ya. Kita buat sumbu X dan sumbu Y-nya. Karena ini X, ini Y. Gerakannya kan seperti ini ya. Gerakan parabola. Nah, seperti ini ya. Ini kan titik O. Ya. Kecepatannya berapa itu? 40. Berarti ini. Pelurunya. Ini ada V0-nya ini ya. Yang ini V0X. Yang ini V0Y yang ini ya, V0Y. Ya, ini sudutnya berapa? Sudutnya adalah ini ya, ini katakanlah sudutnya alfa. Nah, berarti V0X kan sama dengan V0 kan samping ini ya, dikalikan cos alfanya berapa? 53 derajat. Ya. Terus V0Y nya berapa? Sama dengan V0 dikalikan sinus. Kan ini kan depan. Ini kan sama dengan ini. Sinus 53 derajat. Ya. Nah ini. Kecepatan peluru setelah bergerak 2 sekon. Katakanlah dari sini ya. Ini titik A aja. Titik A. Artinya apa di sini? Di sini T. Ini ke titik A ya. TOA itu sama dengan 2 sekon. Kita buat kecepatannya ya. Katakanlah seperti ini. Ini VA-nya. VA ini kita uraikan ya. Menjadi VAX. Dan ini. Yang ini. Ini VAY, VAY. Ini yang ditanyakan ini ya. Baik. Kita analisa sumbu X. Sumbu X itu kan apa? Termasuk gerak lurus
beraturan ya. Nah, sumbu X berarti kita cari ini VAX-nya ya. Berarti VAX karena merupakan gerak lurus beraturan berarti sama dengan ini tetap berarti ya, sama dengan V0X sama dengan V0 dikalikan cos 53 derajat ya. Sudah langsung kita isi aja ya. Ini V0-nya kan berapa? V0-nya ini ya 40 cos 53 berapa? Cos 53 itu kan 3/5. 3/5. Berarti ini kita coret ini 1, ini 8. Berarti kan 24 ya. 24 saturannya apa? Meter per sekon ya. Selanjutnya yang sumbu ini ya. Sumbu Y ya. Berarti sumbu Y itu apa? Gerak lurus berubah beraturan. Berarti kita cari rumusnya kan ini ya. VT sama dengan V0 plus A dikalikan T ya. Di sini ini V karena sumbu Y VAY sama dengan V0-nya kita ganti ya. V0 dikalikan di sini aja ya. V0-nya kita ganti. V0 dikalikan sinus alfa. Yang A-nya kita ganti. Sama dengan min G. Udah kita masukkan aja ya. V0 sinus alfanya kan 53. Min G dikalikan T. T-nya dari O ke A tentunya ya. Kita masukkan aja. V0-nya berapa? V0-nya kan 40. Sinusnya berapa? Sinus 53. Berarti sama dengan ini per 5 ya. Ini 4/5. Ini G-nya ini ya 9,8. Ini T-nya ini 2 sekon. Maka VAY dicoret ini 8 ya. Berarti 32 dikurangi 19,6. Maka VAY sama dengan berapa itu? 12,4. Satuannya meter per sekon ya. Seperti ini. VAX-nya ini, VAY-nya ini. Baik, kita lihat jawabannya ya. Nah ini, yang ini ya, yang C. 24 sama 12,4. Nomor 30. Helikopter terbang dengan kecepatan ini dan menjatuhkan bahan makanan di daerah bencana. Helikopter berada ketinggian ini ya. Jika bahan makanan jatuh di B ini ya. Nah, seperti ini gambarnya. Jarak AB berapa? Baik ya, kita jawab ya. Kita buat sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Ini sumbu X-nya ini. Ini sumbu Y-nya ini. Berarti 0,0 di sini ya. 0,0-nya di sini. Berani katakanlah titik O aja di sini, titik O ya. Titik O. Menjatuhkan berarti kan gini ya. Berarti di sini. Nah, ada kata di V0-nya. Nah, sudutnya berapa nih? Katakan alfa. Kan nggak membentuk sudut kan, mendatar kan, jadi 0 derajat. Titik B. Berarti ini kan koordinatnya kan XB, YB. Ya, XB-nya dicari. Jadi XB, YB-nya kan nggak ada 0 seperti ini. Ini kan merupakan gerak parabola ya. Maka kita analisa sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Nah, ini berarti ada Y0-nya ini ya. Y0 ya ini. Baik, kita sumbu Y dulu aja ya. Sumbu Y. Berarti sumbu Y itu apa? Gerak lurus berubah beraturan ya. Ini kan mulai dari sini. Y0 kan ini. Artinya apa? Berarti ada ketinggian mula-mula. Berarti rumusnya pakai ini. S sama dengan S0 ditambah V0 dikalikan T plus setengah
AT kuadrat ya. Jangan lupa S0-nya kita ganti Y0, kita ganti Y0. Ini S ini, S ini ya, kita ganti ini kan dari sini, dari O ke A kan ya. Berarti ini kita ganti YB. YB ya. V0-nya kita ganti V0 dikalikan sinus alfa. Alfanya kan ini 0 derajat. Dikalikan T. A-nya kita ganti min G. Berarti min setengah G. G-nya berapa? G-nya nggak ada ya. Kita buat G-nya adalah 10 aja ya. 10 dikalikan T kuadrat ya. Sudah, kita masukkan aja di sini ya. Ini YB-nya kan 0, ini YB-nya ya. Oke, kita masukkan aja. 0, Y0-nya ini 1, 1, 2, 5. Ini sinus 0 kan 0. Nah, sinus 0 ini kan sama dengan 0. 0 kali bilangan ya 0 ya. Ini 5. Ini T kuadrat. Pindah ruas ya. Berarti 5T kuadrat sama dengan ini. Jadi T, langsung aja ya, akar ini ya, 1125 dibagi 5 ya. Maka T sama dengan ini akar berapa itu? 225. Di akar ketemu 15. Selanjutnya kita analisa apa? Sumbu X. Sumbu X. Sumbu X termasuk apa? Gerak lurus beraturan. Berarti kecepatannya tetap ya. Nah, jadi S rumusnya ya V dikalikan T. Sumbu X. Ya ini ya. Yang ditanyakan kan XB ini. XB-nya berapa ya? Nah, yang ditanyakan jatuh maka jarak AB. Berarti XB-nya. Jadi kita ganti aja ini ya. XB, V-nya kita ganti karena GLB berarti kan tetap ini ya. Jadi V0 dikalikan cos 0 derajat dikalikan T. T-nya ini. Cos 0 itu kan 1. Jadi XB sama dengan V0-nya kan ini. Berapa tadi ini? Ini sama dengan 20 meter per sekon. Udah tinggal masukkan saja ya. 20 dikalikan 1 dikalikan T. T-nya berapa? 15. Berapa nih? Ketemu 300 ya meter. Seperti ini ya. Nah, jawabannya yang mana? Jawabannya yang B ya. Oke ya. Cukup jelas? Oke, untuk video ini ya sampai di sini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Sampai jumpa.